Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Famia Azlin, NIM 18234004, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, mata kuliah Bibliografi Minangkabau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Keminangkabauan. Yang pertama yaitu asal-usul nama Minangkabau, yaitu sejarahnya itu bermula pada masa kerajaan Aditya Warman. Nah, Aditya Warman ini adalah seorang raja yang pernah memerintah di Pagaruyung, pusat kerajaan Minangkabau. Tidak hanya itu, dirinya juga merupakan raja pertama yang memperkenalkan sistem kekerajaan di Sumatera Barat. Kemudian, pada abad ke-17, provinsi ini mulai lebih terbuka dengan provinsi lainnya, khususnya pada Aceh. Sebelumnya, masyarakat Minangkabau ini didominasikan oleh agama Buddha. Namun demikian akhirnya masyarakat Minangkabau ini didominasikan oleh agama Islam. Sementara itu, kata Minang yang dipakai pada desa ini berawal adanya isu yang beredar bahwa kerajaan Pagaruyung akan diserang oleh kekerajaan Majapahit di provinsi Jawa. Atas kerajaan tersebut, maka terjadilah peristiwa adu kerbau. Peristiwa adu kerbau ini akhirnya dimenangi oleh kerbau Minang. Kemenangan tersebutlah memunculkan kata Minang dan Kabau, sehingga kedua kata tersebut itu dijadikan nama desa, yaitu Minangkabau, sebagai pengingat dari kemenangan peristiwa tersebut. Peristiwa adu domba antara kerajaan Pagaruyung dan kerajaan Majapahit pada Majapahit itu tuh, masyarakat Minangkabau kayak mendirikan ranciang atau rumah loteng yang atapnya mengikuti bentuk tanduk kerbau. Jadi beberapa tulisan sejarah itu mengatakan transportasi masyarakat itu di Minangkabau pada saat itu tuh adalah kabau. Jadi hal itulah yang mendorong dengan adanya pertanyaan bahwa agama yang dipercaya saat itu tuh mengajarkan untuk menyayangi binatang serta seperti gajah, kerbau, dan lembu. Runtuhnya kekerajaan Pagaruyung itu dan adanya pengaruh dari Belanda pada saat Perang Padri itu membuat daerah perdalaman Minangkabau menjadi bagian dari politik kolonial Belanda, yang merupakan penyatuan dari wilayah jajahan Belanda tersebut. Nah, yang kedua itu ada dari adat dan budaya. Menurut Tambo, sistem di Minangkabau itu pertama kali dicetuskan oleh dua orang bersaudara, yaitu Datuk Katumangguangan dan Datuk Perpatih nan Sabatang. Nah, Datuk Katumangguangan itu tuh mewariskan sistem adat seperti Kotopiliang yang aristokratis. Sedangkan Datuk Perpatinan Sebatang itu mewariskan sistem adat Bodicaniago yang egaliter. Dalam perjalanannya tuh, dua sistem adat yang dikenalkan dengan kelarasan itu saling mengisi dan membentuk sistem dalam masyarakatnya, dalam masyarakat Minangkabau-nya. Nah, dalam masyarakat Minangkabau itu ada 3 pilar yang membangun dan menjaga keutuhan budaya serta adat istiadatnya. Nah, mereka adalah alim ulama, Cadiak Pandai, dan Niniak Mama, yang dikenal dengan istilah Tungku Tigo Sajarangan. Nah, ketiganya itu saling melengkapi dan bahu-membahu
dalam posisi yang tingginya dalam masyarakat Minangkabau yang demokrasi dan egaliter. Nah, semua urusan masyarakat itu dimusyawarahkan oleh ketiga unsur secara mufakat gitu kan. Jadi terbentuklah sebuah kayak adat istiadat itu gitu. Nah, yang ketiga tuh ada matrilineal. Matrilineal itu merupakan salah satu aspek dalam mendefinisikan identitas masyarakat Minang. Adat dan kebudayaan mereka tuh menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Nah, garis keturunan itu dirujuk kepada ibu yang dikenal dengan samande atau seibu. Sedangkan ayah mereka disebut oleh masyarakat sebagai nama sumando atau ipar yang diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga. Salah satu ciri matrilineal Minangkabau itu adalah garis keturunan yang ditarik berdasarkan garis ibu. Secara luasnya membentuk kelompok kaum dan suku dan juga penguasaan harta pusaka. Nah, harta pusaka ini berada di tangan kaum ibu yang dipimpin oleh seorang wanita senior yang disebut dengan Bundo Kanduang. Nah, kaum perempuan di Minangkabau itu memiliki kedudukan yang istimewa sehingga dijuluki dengan Bundo Kanduang. Saat itu Bundo Kanduang itu memerankan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum lelaki dalam posisi mereka sebagai mama atau paman atau saudara dari pihak ibu dan penghulu atau kepala suku. Jadi pengaruh yang besar tersebut tuh menjadikan perempuan di Minangkabau itu disimbolkan sebagai limpapeh rumah nan gadang atau pilar utama rumah gadang. Jadi walaupun kekuasaan sangat dipengaruhi oleh penguasa terhadap aset ekonomi, namun kaum dari keluarga pihak perempuan tersebut masih tetap memegang otoritas atau memiliki legitimasi kekuasaan pada komunitasnya. Nah, jadi selanjutnya ada bahasa. Bahasa di Minangkabau itu termasuk salah satu anak cabang rumpun bahasa Austronesia. Walaupun ada perbedaan pendapat mengenai hubungan bahasa Minangkabau ini dengan bahasa Melayu, ada yang menganggap bahasa yang dituturkan masyarakat ini sebagai bagian dari alek Melayu. Karena banyaknya kesamaan kosakata dan bentuk tutur dalam kosakata tersebut, sementara yang lain justru beranggapan bahasa ini merupakan bahasa mandiri yang berbeda dengan Melayu, serta ada juga kayak menyebut bahasa Minangkabau ini menyerupai bahasa Proto-Melayu. Nah, meskipun kayak gitu, bahasa Minangkabau ini memiliki bahasa tersendiri. Jadi orang Minang juga menggunakan bahasa Melayu dan kemudian menggunakan bahasa Indonesia secara meluas. Jadi histori geografinya tradisional orang Minang itu Tambo Minangkabau. Dituliskan dalam bahasa Melayu dan merupakan bagian sastra Melayu atau sastra Indonesia lama. Nah, selanjutnya ada kesenian. Kesenian itu merupakan kesenian dari masyarakat Minangkabau ini memiliki berbagai macam atraksi dan kesenian. Seperti tari-tarian yang biasanya ditampilkan dalam pesta adat maupun pesta perkawinan. Nah, di antara
tari-tari tersebut, misalnya ada persembahan, merupakan tarian yang dimainkan sebagai ucapan selamat datang atau ucapan rasa hormat atau ungkapan rasa hormat kita kepada tamu tersebut atau tamu yang istimewa yang baru sampai di tempat tujuan itu. Nah, selanjutnya itu ada tari piring. Tari piring itu merupakan bentuk tarian yang bergerak dengan cepat dari para penarinya sambil memegang piring pada telapak tangannya. Masing-masing telapak tangannya itu memegang piring dengan lagu yang dimainkan oleh talempong dan saluang. Nah, selanjutnya itu ada sile atau silat. Di Minangkabau itu merupakan suatu seni bela diri tradisional khas suku ini yang sudah berkembang sejak lama. Sile itu tidak hanya orang dewasa yang memainkan, namun anak-anak juga ada. Nah, namun sile ini udah menyebar ke seluruh kepulauan Melayu, bahkan hingga Eropa dan Amerika. Dan adapun tari-tarian yang bercampur dengan silat tersebut dengan randai. Nah, randai itu biasanya diiringi dengan nyanyian atau disebut juga dengan sibojang. Dalam randai ini terdapat peran akting berdasarkan skenarionya. Jadi randai itu diikuti dengan lagu dan bakalan ada peran-peran aktingnya gitu loh. Nah, yang selanjutnya ada olahraga. Olahraga ini adalah seperti pacuan kuda. Merupakan olahraga berkuda yang telah lama ada di nagari-nagari Minangkabau. Nah, dan sampai saat ini tuh masih diselenggarakan oleh masyarakat serta menjadikan perlombaan tahun yang dilaksanakan kawasan yang memiliki lapangan pacuan kuda. Beberapa pertandingan tradisional lainnya masih dilestarikan dan menjadikan hiburan bagi masyarakat. Diantaranya Minangkabau itu lomba pacu jawi atau pacu iti gitu kan, sipa rago atau namanya sepak takraw gitu kan. Itu tuh merupakan salah satu olahraga masyarakat tradisional Minang yang dimainkan sedikit, pemainnya tuh 5 sampai 4 orang. Nah, jadi bolanya itu terbuat dari anyaman rotan. Bola itu dimainkan secara ditendang dari setinggi pinggang sampai setinggi kepala oleh sekelompok orang yang terdiri berlingkar di dalam permainan itu. Dalam hikayat dan novel serta beberapa film-film tersebut, banyak pemain itu dijadikan sebagai film tayangan legenda gitu. Jadi ciri khas Minang juga ada banyak tentang permainan olahraga ini. Selanjutnya ragaman kearifan lokal Minangkabau. Nah, kearifan pertama itu ada mandi balimau, merupakan tradisi orang Minang yang dilakukan di tepi sungai oleh masyarakat ramai menggunakan jeruk nipis yang biasanya dilakukan jelang hari besar gitu kan. Terus yang kedua itu ada rumah gadang. Rumah gadang itu merupakan rumah yang dibangun di atas tanah milik keluarga induk di dalam suku tersebut. Namun, rumah gadang ini berbentuk rumah panggung dengan atap yang khas menonjol seperti tanduk kerbau. Tanduk itu disebut sebagai gonjong. Nah, halaman rumah gadang ini memiliki 2-6 rangkiang. Rangkiang itu digunakan untuk tempat penyimpanan padi milik keluarga penghuni rumah gadang itu. Jadi kayak sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang Minang dan disimpan di rangkiang tersebut. Nah, yang ketiga ada maling kundang. Maling kundang itu terdapat sebuah cerita legenda maling kundang, yaitu Kukutuk Kau Menjadi Batu, kisah seorang anak yang durhaka terhadap ibunya, ibu kandungnya, dan dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Dan sekarang batu tersebut yang dikutuk oleh ibunya itu terdapat di pesisir pantai Air Manis, Provinsi Sumatera Barat.
yang dijadikan oleh masyarakat sebagai objek wisata. Jadi bagi yang ingin mengunjungi tempat itu boleh berkunjung ke Sumatera Barat. Nah, yang selanjutnya itu ada masakan rendang. Rendang ini adalah makanan khas Minang yang sudah terkenal dan go internasional. Selain itu, masakan rendang ini memiliki khas tersendiri. Setiap ada acara perkawinan atau pertemuan keluarga besar orang Minang, selalu menyediakan hidangan masakan rendang ini karena begitu enak dan membuat orang ketagihan. Karena itu rendang itu sangat melekat di orang Minang. Jadi tanpa rendang itu tidak terasa kalau kita tuh menjadi orang Minang. Bukan orang Minang aja yang menyukai masakan rendang, tetapi ada orang Jawa, orang lain, orang Sunda yang suka dengan rendang tersebut. Nah, jadi itulah uh, itulah presentasi dari saya. Jadi kalau seandainya ada kata-kata saya yang salah atau salah ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.